ila wajhi alimin wa fariha biha khalaqallah bitilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang memandang wajah orang alim satu kali pandangan saja, tapi dia gembira, dia bahagia, dia senang melihat wajah itu, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang akan memintakan ampun untuknya dari hari itu sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk yang selalu berkumpul dengan para ulama. Semoga kita termasuk yang selalu disenangi dan dicintai oleh para ulama, selalu duduk-duduk bersama ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi mereka para ulama yang masih ada bersama kita, dan semoga masih panjang umur mereka, sehat walafiat, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatul abrar, mereka lah sasaran seputar Nabi Muhammad. Siapa yang menghormat mereka berarti menghormat Nabi Muhammad. Yang mendustakan mereka mendustakan Nabi Muhammad. Yang menghinakan mereka juga menghinakan Nabi Muhammad. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Barang siapa yang datang berkunjung kepada orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung kepadaku. Barang siapa yang datang bersalaman kepada orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti sekarang ini, semuanya kita duduk-duduk bersama orang alim, berarti dia itu telah duduk-duduk bersamaku. Sedangkan yang biasa duduk-duduk bersama para orang alim dan bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semuanya kelak termasuk teman duduk Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang alhamdulillah pada malam ini banyak para kiai, para alim ulama yang datang bersama kita, khususnya Kiai Ahmad Bawawi dan yang lainnya. Ada saudara kita juga Gus Basit, Gus Taha, dan Ustaz Abdul Aziz, dan juga yang lainnya yang mohon maaf ya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya yang sama-sama kita muliakan dan kita tuahkan, serta kita doakan selalu bersemangat, sehat walafiat di dalam menjalankan tugasnya masing-masing para pejabat kita, baik sipil maupun militer, terutamanya yang hadir bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, dan semua jajarannya, Bapak Lurah, sahabat kami yang semenjak lama sudah kami mengenalnya, serta para pejabat yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi di sini saya katakan itulah Nabi kita Muhammad. Tidak ada satupun elemen masyarakat yang luput dari perhatian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah bersabda berkaitan dengan mereka, dan semoga mereka semua termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad. Nabi SAW telah bersabda, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada para pemimpin kita itu, baik mereka itu Bapak Kapolres, Kapolsek, maupun Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati yang sebentar lagi akan dilantik. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Bapak Lurah, Bapak Camat, semuanya yang menjabat, yang mengurusi umat Nabi Muhammad SAW, dari segi apapun juga kata Muhammad, satu harinya itu seperti ibadah selama 60 tahun. Semoga mereka mendapatkan pahala itu. Amin, sehingga kita termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad, dibandingkan bersama Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, betapa gembiranya kita pada malam ini, betapa bahagianya kita pada malam ini, karena kita berkumpul tidak lain hanya satu keinginan kita, angan-angan kita, harapan kita, tujuan kita tidak lain kecuali ikut senang, ikut bahagia untuk bersama-sama merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang karenanya Allah menciptakan surga dan neraka, yang karenanya Allah menciptakan semua alam semesta, semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang subhanallah
Kalau kita telik, kita simak di dalam sejarah para nabi-nabi terdahulu, tidak ada satu nabi pun yang diangkat kecuali harus diambil perjanjian terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala untuk kalau seumpama dia masih hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia harus rela dan mau untuk mengakui kenabiannya dan harus mendukung syariatnya. Bahkan tidak ada satu orang nabi pun yang dilanda kesusahan, yang diberikan kebahagiaan, kecuali pasti sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Ta'ala dari surga karena telah melakukan suatu kemaksiatan yang dilanggarnya, di saat itulah beliau dipisah daripada Sayyidatuna Hawa selama 40 tahun lebih. Di saat itulah beliau hidup dalam keadaan kesengsaraan setelah beliau mencicipi kebahagiaan yang luar biasa, yang semoga kita termasuk yang mendapatkan kebahagiaan itu kelak berada dan menghuni di dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di saat itulah beliau kebingungan. Berdoa dengan doa ini tidak dikabulkan. Berdoa bertawasul dengan yang ini juga tidak dikabulkan. Subhanallah, setelah 40 tahun itu lewat, ternyata beliau itu berdoa dengan satu doa, maka langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan diampuni semua dosanya. Kenapa itu? Karena beliau tawassul dengan seorang nama, dengan sebuah nama yang bersanding dengan nama Allah Ta'ala. Tidak ada satu nama pun yang bersanding dengan nama Allah pada saat itu dan di tempat itu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh Allah Ta'ala setelah diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya, ditanyakan Allah Ta'ala, ya Adam, dari mana engkau tahu bahwasanya nama itu kalau engkau meminta dengan nama tersebut pasti aku akan kabulkan permintaanmu? Maka beliau katakan, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meletakkan ruh di dalam tubuhku, di saat itulah ketika mataku sudah terbuka, pertama kali yang aku lihat dan terpampang di atas sana di samping arasmu adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya mempunyai inisiatif, tidak ada yang disandingkan dengan namamu ya Allah kecuali orang itu sangat mulia dan sangat dekat kepadamu dan kepada kedudukanmu ya Allah. Oleh karenanya aku meminta dengan nama itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Begitu pula semua para nabi tidak mendapatkan kebahagiaan kecuali berkat Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya kita. Alangkah beruntungnya kita. Pantaskah kita pada malam ini kemudian kita merasa bahwasanya kepergian kita dari rumah masing-masing ini merupakan sebuah kerugian? Tidak, tapi sebuah keberuntungan. Bahkan kalau seumpama kita pada malam ini atau malam-malam yang lainnya diberikan uang triliunan rupiah untuk supaya kita itu termasuk daripada bukan umatnya Nabi Muhammad, kita tidak ada apa-apanya. Nikmat itu tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya kata ulama, apakah yang akan engkau balas wahai pemuda untuk membalas kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu wahai umat Nabi? Dengan kalian itu sudah termansukkan, ternisbahkan dan termasuk daripada umat Nabi Muhammad. Ini adalah kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan Allah dan Rasulnya adalah kenikmatan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik Nabi. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik Rasul. Nabi Muhammad apapun yang dilakukannya tidak pernah dilakukan oleh para Nabi yang lainnya. Sesempurna seperti sempurna yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak. Bahkan tidak ada satu orang pun, Pak, Bu, seorang Nabi yang menyampaikan salam kepada umatnya sampai hari kiamat kecuali Nabi Muhammad SAW. Lupakah kita? Pada hari terakhir ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjelang kematian beliau ingin bangun, ingin melihat sahabat-sahabatnya yang berkumpul di masjid. Kenapa mereka berkumpul? Untuk sholatkah? Tidak. Tapi mereka merasa gelisah, mereka merasa susah, mereka merasa galau karena memikirkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad yang sekarang, yang begitu mereka cintai, ternyata sekarang beliau dalam keadaan terkapar di atas kasur, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Sehingga begitu mendengar banyak sahabat yang kumpul di masjid, beliau ingin bertemu dengan mereka, ingin bangun jatuh lagi, ingin bangun jatuh lagi. Sehingga pada saat itulah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fadl bin Abbas memapah beliau.
sampai beliau duduk di endak-endak atau di tangga mimbar yang paling rendah, yang paling bawah. Di saat itulah kemudian Nabi SAW menyampaikan pesan-pesannya. Di antara pesannya adalah, wahai kalian, ketahuilah, apakah kalian itu susah, gelisah, merasa sedih karena aku akan meninggalkan kalian semuanya? Mereka menjawab secara spontan, iya Rasulullah, bahkan kami akan tebus kehidupanmu ya Allah, ya Rasulullah, dengan nyawa kami, nyawa orang tua kami, dan nyawa anak-anak kami ya Rasul, asalkan kau masih tetap bersama kami. Maka Nabi Muhammad menjawab, laisa huna mau'iduna, bukan di sini tempat kita, bukan di sini tempat kita, bukan di sini tempat kita bertemu, berjumpa untuk tinggal bersama-sama, tidak. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, antadirukum alal haud, aku tunggu kalian semuanya di atas haud. Dari tempat inilah aku melihat telaga Al-Kautsar, aku melihat dengan mataku. Aku tunggu kalian semuanya di tempat itu. Sabarlah, isbiru ala ma antum alai hatta talqauni alal haud. Sabarlah, sabarlah kalian dengan apa yang disyariatkan dalam syariat Islam ini. Sabarlah kalian untuk berpakai jilbab, sabarlah kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sabarlah kalian untuk tidak menzalimi orang lain, sabarlah kalian untuk berjujur, sabarlah kalian untuk bakti pada orang tua, sabarlah kalian untuk menjadi seorang panutan, sabarlah kalian untuk berbaik rupa kepada tetangga dan sebagainya. Semua syariat ini sabarlah menjalankannya. Sebentar, kata Nabi Muhammad, hatta talqauni alal haud, sampai kalian semuanya aku tunggu dan aku akan menunggu kalian di haud nanti. Semoga kita termasuk yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk mendapatkan kemuliaan meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Dan di saat itulah, sebelum beliau beranjak dari mimbarnya, terakhir kali apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Subhanallah, terkait dengan kita semuanya. Beliau berkata kepada para sahabat Nabi, wahai sahabat-sahabatku, sampaikan kepada umatku seluruhnya, kepada sahabatku yang tidak hadir, kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka, dan kepada seluruh umatku sampai hari kiamat nanti, sampaikan salamku kepada mereka. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Alhamdulillah kita termasuk yang disampaikan salam oleh Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana caranya kita sabar? Sekarang ini banyak orang yang nggak sabar. Bahkan Masya Allah, kesian Bapak polisi itu kalau ngurus di jalanan, banyak orang nggak sabar. Ini sekarang ini banyak orang nggak sabar kepada istrinya, nggak sabar kepada suaminya, nggak sabar kepada anaknya. KDRT di mana-mana, para tetangga berselisih, yang semuanya kaum muslimin, padahal Islam agamanya, syariatnya, KTP-nya juga tertulis Islam. Tapi kok kenapa nggak sabar? Padahal Nabi SAW mengatakan, isbiru, 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 sabarlah kalian semuanya. Kenapa Pak, Bu? Jawabannya karena kita semuanya tidak mengindahkan perintah Nabi Muhammad. Kita lebih sayang kepada anak-anak kita hanya di dalam urusan dunia saja. Kalau urusan dunia, Masya Allah, kita tega kepada istri kita, tega kepada anak kita, tega. Tapi kalau urusan akhirat kita tidak tega. Bohong kalau seumpama kita mengatakan bahwa kita tega kepada anak-anak kita dalam urusan akhirat. Di mana di antara kita yang ketika kita bangunkan anak-anak kita di waktu subuh untuk supaya mereka itu bangun sholat subuh? Tidak. Bahkan kita membangunkan mereka itu rata-rata jam 6 pagi. Itu pun bukan karena untuk sholat godok, sholat subuh, tidak, tapi supaya tidak terlambat masuk sekolah. Inikah bentuk perhatian kita, bentuk ketegaan kita kepada anak kita? Kita lebih tega mereka itu supaya dapat ijazah, nggak ketinggalan. Tapi subhanallah, kita tega anak itu dibakar kalau nanti di neraka, na'udzubillah. Ini yang terjadi sekarang. Dan inilah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang nanti suatu zaman di mana pada zaman itu kebinasaan seseorang terletak kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu Pak, saya katakan sekarang, kalau seumpama Bapak Ibu bertanya kepada saya, sekarang di manakah tempat biangnya adanya fitnah? Sekarang fitnah luar biasa. Tadi sampaikan fitnah akidah bermacam-macam, fitnah aliran bermacam-macam. Tapi di mana adanya fitnah itu biangnya di mana? Apakah di tempat-tempat orkesan, di kafe-kafe,
atau di tempat-tempat prostitusi, atau di tempat-tempat yang lainnya. Tidak. Ternyata biangnya fitnah itu yang menyebabkan banyak orang nggak bersabar, yang menyebabkan banyak orang yang tidak dapat melaksanakan perintah Nabi Muhammad, itu adalah biangnya di dalam pendidikan formal. Jangan langsung menuduh saya memusuhi mereka. Tidak, saya seorang rektor. Saya tidak memusuhi, tidak. Akan tapi jangan lupakan pendidikan Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Ada landasannya. Kalau seumpama kita bertanya, Pak, maaf, kepada para wali siswa dan siswi, kenapa anak Bapak itu letakkan di sekolahan umum, SD, SMP, atau SMA? Pasti jawabannya satu. Supaya apa, Pak? Supaya apa, Pak? Dapat ijazah, nggak mungkin beda, sama jawabannya. Satu. Kalau ditanya lagi kenapa harus dapat ijazah, jawabannya juga satu. Supaya apa, Pak? Supaya dapat kerja. Kerja itu untuk apa? Cari dunia. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah sumber malapetaka. Saya tidak melarang, Pak. Silahkan Bapak Ibu masukkan anak-anak Bapak Ibu di dalam pendidikan formal. Silahkan. Kita sangat membutuhkan kepada dokter yang islami, kepada konglomerat yang islami, kepada pejabat yang islami. Silahkan, masukkan. Tambah banyak mereka yang berkecimpung di sana, tambah membanggakan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya kalian semua mencari urusan-urusan yang harus dipentingkan, diutamakan adalah urusan akhirat, tapi jangan kamu lupakan urusan duniamu. Ini kan seakan-akan ayatnya sudah dibalik. Seakan-akan kita balik ayatnya, yang penting itu dunia, urusan akhirat itu nggak penting. Seperti itu. Sehingga Pak, kalau kita mau paksakan anak kita sekarang ini belajar, sorenya nanti masuk ke Madin misalnya, habis maghribnya misalnya kita itu mendatangkan ustadz, waktunya sudah mepet, waktunya sudah sempit, anak sudah capek, nggak mungkin lagi dia belajar dan sebagainya, alasannya bermacam-macam. Padahal ini loh ilmunya Nabi Muhammad yang menyebabkan kita itu menjadi bakti sama orang tua. Ilmu Nabi Muhammad yang menyebabkan kita itu bakti kepada seorang suami. Ilmu Nabi Muhammad menjadikan seorang tetangga itu baik pada tetangganya. Ilmu Nabi Muhammad menjadikan orang itu sabar. Ilmu Nabi Muhammad menjadikan dia itu menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu Nabi Muhammad yang mengajarkan kita untuk tawadhu. Satu saja contoh, Pak, Bu. Saya dididik oleh ayah saya dari mulai di pesantren sampai ke luar negeri di Madinah, sampai di UIN Malang. Saya ambil doktor saya. Alhamdulillah, ayah saya itu mengajarkan saya satu ajaran Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah dengan ajaran itu saya menjalani kehidupan itu nikmat betul. Apa itu diajarkan Nabi oleh saya punya ayah? Ayah saya berkata begini, wahai Segaf, kamu harus berusaha merasa bahwasanya diri kamu itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Kalau sudah kamu berhasil merasa seperti itu, kamu enak. Bertemu dengan orang yang menghormati kamu, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, ini menunjukkan akan akhlaknya baik-baik ini semuanya. Tapi kalau sama dalam satu waktu, saya menemukan orang-orang yang tidak menghormati saya, maka saat itu kamu akan katakan dalam diri kamu, ya pantas orang seperti saya nggak dihormati, saya banyak dosa. Nggak ada tuntutan sama orang. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya berani bersumpah, wallahiladzim semua yang ada di sini semuanya lebih afdol dari saya. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Nabi Muhammad ketika baru datang pertama kali ke kota Madinah. Semua kaum muslimin mengulukannya. Semua kaum muslimin ikut bergembira, bersuka cita. Pada saat itu, ketika melihat semua kaum muslimin, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang budak, semuanya keluar menyambut Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Berbanggaria? Atau dia merasa geer? Atau dia merasa sombong? Tidak, tapi justru beliau itu menanamkan wajahnya ke punuk unta sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad. Yang tidak mengenal Nabi Muhammad disangkanya saya Abu Bakar Siddiq yang Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad gak kelihatan terbenam di balik kepala unta itu. Itulah tawadhunya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang wanita yang sudah tua,
yang ketika beliau itu melihat Nabi Muhammad yang ada di depannya, maka bergemetaran tangannya. Apa kata Muhammad? Wahai ibu tua, jangan engkau bergemetaran. Di depanmu ini adalah seorang manusia yang namanya Muhammad. Ibunya itu makan deng-deng juga sama seperti kamu. Sehingga pas sedikit demi sedikit gemetarnya itu hilang dan begitu. Suatu waktu Nabi Muhammad mengendarai kuda, tiba-tiba ada budak-budak hitam kulitnya, yang dia itu kalau sekarang ibaratnya seperti anak jalanan, nggak pakai sendal, kotor badannya, kotor pakaiannya. Begitu melihat Nabi Muhammad melintas di depan mereka, mereka sedang makan, Pak, Bu. Apa yang dilakukan mereka? Dan ya Rasulullah, ayo makan bersama kami. Coba lihat kalau pejabat seumpama diajak sama anak jalanan makan bersama mereka, kira-kira mau? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Gal marhaba. Di saat itu pula beliau turun dari kudanya, kemudian duduk seperti duduk mereka di bawah. Nggak pakai dipikis dulu kamisnya, tidak, tapi duduk di bawah bersama mereka. Dengan lahapnya Nabi Muhammad makan bersama mereka. Setelah selesai, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, sekarang aku telah memenuhi undanganmu. Besok giliran kalian semua datang ke rumahku, biar Aisyah memasakkan masakan yang enak untuk kalian semuanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Indahnya ajaran Nabi Muhammad. Sangat miris hati kita kalau melihat anak-anak kita begitu kurang ajarnya kepada orang tua sekarang ini. Sangat miris hati kita, di mana kita banyak melihat para istri tidak seperti yang sepantasnya dilakukannya kepada suaminya. Sangat miris hati kita melihat para suami melakukan KDRT kepada anak dan istrinya. Semuanya itu dipastikan karena tidak ada ilmu dalam diri Nabi, di dalam diri hati mereka. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, jangan biarkan kita pulang dari tempat ini kecuali kita mendapatkan oleh daripada Nabi Muhammad. Itulah yang disampaikan Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan dariku walaupun satu nasihat, sampaikan pada semuanya. Tidak mungkin ada seorang yang menjadi berakhlak yang baik, menjadi orang yang bertakwa pada Allah, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang bakti pada orang tua, yang menjadi seorang wanita istri yang solihah, kecuali kalau dia itu ditanamkan di dalam dirinya ilmunya Nabi Muhammad. Silahkan masukkan anak kita dalam pendidikan formal, tapi sore harinya masukkan ke Madin, atau habis maghribnya panggil seorang guru untuk mengeles anak-anak kita. Dengan begitu maka akan seimbang antara dunianya dan akhirat. Dengan begitu tidak akan lagi banyak para pejabat yang koruptor. Dengan begitu tidak akan lagi banyak para suami yang melakukan KDRT. Dengan begitu masih lama lagi terjadinya hari kiamat. Kita minta dan mohon pada Allah Ta'ala, di tempat yang mulia ini ya Allah, di mana di semua tempat sudah telah turun, tercurahkan hujan yang sangat deras. Kalau seumpama pada malam ini turun hujan seperti tempat lainnya, niscaya kita tidak akan berkumpul seperti sekarang ini. Alhamdulillah di tempat ini hanya gerimis saja. Ini merupakan Allah ridho kepada kita. Ya Allah, jadikanlah ya Allah sebab kami berkumpul tempat ini menjadi sebab semua umat Islam di seluruh dunia ya Allah mendapatkan kejayaannya, mendapatkan ketentramannya, mendapatkan keamanannya, mendapatkan kesentosaannya. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali sudah Kau tetapkan kami termasuk yang dipastikan bertemu dengan wajah Nabi Muhammad kelak di pada mahsyar, termasuk yang minum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Allah, kami para umatmu ya Rasulullah yang datang ke tempat ini yang ikut bergembira dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kami berbagai macam pekerjaan kami ya Rasulullah, semuanya adalah mengurus umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami ini membawa berkah bagi kami semuanya. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk yang pusing dengan dunia kami. Jadikan dunia kami yang pusing kepada kami, karena tidak ada tempat pada diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan dalam hati kami kosong daripada cinta dunia, cinta keluarga, cinta harta. Yang ada adalah cinta kepadamu ya Allah, daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin ya Allah setelah keluar tempat ini bahwasanya rezeki kami tidak akan kemana-mana, yang untuk kami pasti akan sampai kepada kami, ya bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal madiratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta alaina war ridha bima qasamta alaina ya dzal jalali